Seorang pria berusia 30 tahun asal Denver, Colorado, mengalami infeksi serius pada pipinya dan hampir buta karena digigit laba-laba Black Widow saat ia tidur di rumahnya. Pria bernama Nicholas Cook ini terbangun dengan rasa terbakar pada wajahnya. Ia terkejut ketika menemukan 2 lubang bekas gigitan di pipinya. Setelah 2 hari, Nicholas menemukan luka bengkak menyakitkan pada perutnya yang ia gambarkan sebagai sensasi terbakar yang sebanding dengan sengatan lebah. Ia tidak tahu dari mana luka itu berasal dan memutuskan untuk membiarkannya dengan harapan rasa sakit itu menghilang dengan sendirinya. Tapi keadaan justru memburuk. Dalam waktu 48 jam, lukanya meluas dan membesar 2 kali lipat dan bengkak pada perutnya mulai mengeluarkan nanah. Nicholas segera pergi ke UGD dan percaya bahwa ia telah digigit oleh laba-laba beracun. Setelah gejalanya memburuk, ia mulai mengalami keringat dingin dan rasa menggigil. Nicholas berkata, "Tidak butuh waktu lama untuk menyimpulkan bahwa saya telah digigit laba-laba beracun. Jika Anda melihat dari dekat, Anda bisa melihat 2 titik kecil di tengah bengkak." Dokter kemudian mengkonfirmasi bahwa Nicholas telah digigit laba-laba Black Widow, tetapi mereka tidak bisa memberikannya obat dan antibisa. Jadi, mereka menyuruhnya pulang dengan obat penghilang rasa sakit. Nicholas merasa kecewa dengan ketidaktersediaan obat spesifik atau antibisa yang tersedia untuk gigitan Black Widow. Nicholas mengaku kini ia mengalami fobia laba-laba setelah pengalaman buruk ini. Nicholas mengatakan bahwa penyembuhan lukanya adalah pengalaman yang membuka mata, butuh waktu seminggu dan perhatian khusus untuk memastikan luka gigitan itu sembuh. Bagi Nicholas yang memiliki pendapatan UMR, kini membuat halaman GoFundMe untuk membayar tagihan medis yang ia dapatkan selama perawatannya yang sulit untuk ia bayar. Laba-laba jenis Black Widow atau Latrodectus bisa diidentifikasi dengan tanda merah pada perut laba-laba dan biasa terjadi di negara bagian selatan dan barat Amerika Serikat. Menurut Life Science, laba-laba Black Widow adalah laba-laba paling beracun di Amerika Utara dengan bisa yang 15 kali jauh lebih kuat dibandingkan ular derik. Pegunungan Himalaya dapat terlihat dari salah satu area di India untuk pertama kalinya setelah 30 tahun karena polusi udara yang turun sejak lockdown coronavirus. Himalaya tampak jelas di area negara bagian Punjab, India Utara. Warga setempat mengunggah foto pegunungan yang berada 125 mil dari tempatnya. India kini sedang menjalani 21 hari lockdown untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Berkurangnya polusi udara dan cerahnya langit India mengejutkan warganya. Mantan atlet kriket India, Harbhajan Singh, men-tweet sebuah pemandangan pegunungan Dhauladhar dari rooftopnya di Jalandhar. Tidak pernah membayangkan bahwa itu mungkin. Indikasi yang jelas tentang dampak pencemaran yang telah kita lakukan terhadap Ibu Pertiwi, captionnya di Twitter. Dewan Pengendalian Polusi Pusat India mengatakan dalam laporannya bahwa lockdown menghasilkan peningkatan kualitas udara yang signifikan. SBS Hindi melaporkan indeks data yang ditemukan oleh India Today Data Intelligence Unit, kualitas udara meningkat rata-rata 33% di India antara tanggal 16 hingga 27 Maret. India biasanya tercatat 5 kali batas aman kualitas udara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh WHO. Menurut data dari WHO, diperkirakan sebanyak 1,5 juta orang meninggal karena efek polusi udara di tahun 2012. Pandemi virus corona telah memaksa kita semua berada di dalam rumah, berlindung satu sama lain ketika pemerintah berebut untuk menguasai statistik. Tetapi jika ada satu hal yang baik untuk hal ini, itu karena ketidakhadiran kita. Beberapa panda pemalu akhirnya berhasil. Ying-Ying dan Lele adalah 2 panda raksasa berusia 14 tahun dari Ocean Park, Hong Kong, dan penjaga telah berusaha walaupun tidak berhasil untuk membuat mereka kawin selama 10 tahun terakhir. Tidak mengherankan, tampaknya yang mereka butuhkan hanyalah sedikit privasi yang mengingatkan keadaan saat ini diberikan. Panda terkenal sulit saat berkembang biak. Mereka sangat pemilih dalam memilih pasangan mereka, yang berarti bahwa bahkan jika seekor panda jantan dan betina berada di satu kandang yang sama selama bertahun-tahun, tidak ada jaminan pasangan akan kawin. Michael Bush, CEO Operasi dan Konservasi Zoologi, menjelaskan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Ocean Park, Ying-Ying dan Lele tiba di Hong Kong pada tahun 2007 dan ada upaya kawin alami sejak tahun 2010. Namun mereka belum berhasil sampai tahun ini, setelah lama pengujian dan pembelajaran.
Karena pandemi, taman tidak menerima pengunjung sejak Januari dan saat-saat persahabatan yang disambut antara pasangan bertepatan dengan musim kawin yang terjadi setiap tahun antara bulan Maret dan Mei. Panda betina memasuki masa birahi selama 1 hingga 3 hari dan itulah satu-satunya waktu panda jantan untuk kawin. Menurut pernyataan itu, sekitar akhir Maret setelah lebih dari sebulan memiliki privasi yang tidak dikenal, Ying-Ying mulai menghabiskan lebih banyak waktu di air. Sementara itu, Lele mulai meninggalkan jejak aroma di sekitar habitatnya dan pada hari Senin tanggal 6, keduanya terlihat kawin. Ocean Park dengan bangga mengumumkan bahwa kedua panda telah berhasil kawin secara alami pada jam 9 pagi. Michael Bush berkata, proses kawin alami yang sukses hari ini sangat menarik bagi kita semua karena peluang kehamilan melalui perkawinan alami lebih tinggi daripada dengan inseminasi buatan. Kebun Binatang telah mengatakan kepada kami untuk bertahan, tetapi berjanji untuk membuat kami semua mendapatkan informasi terbaru tentang kesempatan penting ini.